Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada tadrib al-awwal. Materi sudah selesai, kaidah sudah selesai, maka kita coba untuk terapkan itu pada latihan soal. Ini latihan soal yang pertama. Kalian bisa buka sendiri misalnya itu di halaman 58. Di awal kita sudah bertemu dengan model soal bacaan atau fahmul makru, memahami bacaan. Langsung kita lihat soalnya dulu. Mal maudhu al-munasib. Ingat, kata kuncinya adalah al-maudhu al-munasib. Berarti tema atau judul yang sesuai. Al-maudhu judul, al-munasib yang sesuai. Nah, kalau judul itu, ini ada pilihannya ya. Pilihannya yang alif itu Jami'atu Surakarta al-Islamiyah al-Hukumiyah atau ya IAIN Surakarta lah, atau UIN Surakarta. Yang ba itu ad-dirosah, pelajaran atau pembelajaran ya. Al-maktab, yang jim al-maktabatu, perpustakaan. Yang dal ta'limul lughatil arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab. Yang namanya judul itu dia harus mengcover pembahasannya itu pada setiap alinea ya. Setiap paragraf itu membahas hal itu. Nah, di sini ini bacaannya sebenarnya sudah pernah kita bahas juga. Itu di setiap alinea, misal di alinea pertama, paragraf pertama ini ada Hasan adalah thalibun fi Jami' Surakarta al-Islamiyah al-Hukumiyah. Hasan adalah mahasiswa di UIN Surakarta dan seterusnya. Ada kata Hasan di situ, tapi di pilihan nggak ada ya Hasan. Misalnya kita ambil inilah Ta'limul Lughah al-Arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab. Paragraf pertama itu harus juga menggambarkan tentang pembelajaran bahasa Arab. Tapi apakah di paragraf pertama ini ada pembahasan tentang pembelajaran bahasa Arab? Nyatanya tidak ada. Ya, ini paragraf pertama lebih kepada pengenalan orang, kemudian ya kaitannya dengan aktivitasnya di kampus begitu. Lalu paragraf kedua ini berbicara khusus pada kampusnya yang terdiri dari beberapa fakultas. Lalu paragraf ketiga itu lihadil jamiah maktabah, ya perpustakaannya, ya ini dibicarakan perpustakaan. Yang selanjutnya itu ada organisasi yang di dalamnya. Lalu yang terakhir adalah keadaan universitas itu yang berkembang ya. Nah, berarti dari beberapa paragraf itu harus dirumuskan mana yang dari 4 pilihan ini yang mengcover keseluruhan paragraf. Pembelajaran bahasa Arab tentu tidak, karena tidak di semua paragraf itu disebutkan tentang pembelajaran bahasa Arab. Al-maktabah, perpustakaan juga tidak. Ini hanya perpustakaan, pembahasan terkait perpustakaan itu hanya ada pada paragraf ke berapa ini? 1, 2, 3. Pada paragraf ketiga. Ad-dirosah, ya, pembelajaran juga. Itu juga tidak tercover. Nah, yang tercover kepada keseluruhan paragraf adalah yang alif, ya, sehingga jawabannya adalah alif, yaitu Universitas Islam Negeri Surakarta. Itu semuanya pada setiap paragraf itu pembahasan tentang UIN Surakarta ini ada gitu. Jadi memang kalau judul itu harus sudah pembahasannya tercover pada setiap paragraf. Nomor 2, mal fikrah ar-ra'isiyah fil faqrah ats-tsaniyah. Fikrah ra'isiyah adalah ide utama atau pokok pikiran. Nah, kata kuncinya faqrah ats-tsaniyah. Paragraf kedua.
Ini pilihannya ada lihadihil jami'ah arba'u kuliyatin, Hasan yadrusu fi kuliah, Hasan yadrusu fi juhdin, sayakunu mutarisan fil lughah al-arabiyyah. Ya. Cara bodohnya itu kalian lihat apakah pilihan jawaban ini kalimatnya itu ada pada paragraf kedua atau tidak. Mana dari 4 pilihan jawaban ini yang ada pada paragraf kedua, al-faqrah as-saniyah. Yang nyatanya pada paragraf kedua itu lihadihil jami'ah arba'u kulliyatin, kulliyatu usuliddini wad da'wah, artinya ini fakultas-fakultas. Nah, yang ada berarti adalah yang alif lagi. Hasan yakunu mutarrisan itu ada di paragraf pertama. Ya, ini masih contoh soal yang sangat mudah ya, karena dari 4 pilihan ini yang jelas berbeda, yang kalimatnya jelas terdapat dalam paragraf kedua itu hanya satu. Nah, nanti ada kemungkinan 4 pilihan jawaban itu kalimatnya itu mungkin ada 2 alif atau jim gitu yang ada pada paragraf kedua misalnya. Jadi menentukan mana yang lebih cocok. Kalau ini masih sangat mudah ya. Jadi yang benar adalah lihadihil jami'ah arba'u kuliyatin. Terdapat 4 fakultas pada universitas ini. Nomor 3, ismu dhamirin ha. Hu ya, ini hu atau hi. Kata ganti hi fil jumlah pada kalimat lihadihil jami'ah maktabatun kabiratun fiha kutubun katsiratun fi anwa'il ulum. Kata sirwa ulumihi yang di garis bawahi ini berarti hi. Ya'udu ila kembali kepada. Ingat kata ganti itu dia berarti kembalinya kata bendanya sebelum huruf hi ini. Ya. Mana yang terdekat? Yaitu at-tafsir. Berarti jawabannya adalah tafsir. Kat tafsir wa ulumihi. Kalau al-jami'ah, bagaimana kemungkinannya? Al-jami'ah jelas tidak mungkin, karena hi itu adalah kata ganti untuk benda laki-laki. Sedangkan al-jami'ah itu kata benda perempuan dengan tanda ada huruf tak marbutoh di belakang. Maktabah juga sama. Kutubun ini meskipun tidak ada tak marbutoh, tapi karena dia kutub itu artinya buku-buku. Dia bentuk jamak taksir, maka juga tidak pakai hi, harusnya pakai ha. Karena yang dicari adalah hi, maka yang benar secara ini adalah tafsir. Nomor 4, mata tuftahu maktabatul jami'ah. Kapan dibuka perpustakaan kampus itu? Oke, berarti kalau model nomor 4 ini adalah pertanyaan yang mengharuskan kita memahami info yang ada dalam bacaan. Mata itu kapan, berarti kaitannya dengan waktu. Mudahnya kalian tinggal cari dari 4 pilihan ini, atau ya kalian langsung ke paragraf yang berkaitan dengan perpustakaan tadi, lalu melihat kalimat yang ada di situ yang apa gitu ya, buka jam berapa, tutup jam berapa itu perpusnya. Ya ini ya, lihadil jamiah maktabah, kemudian langsung saja cari kapan bukanya. Oh ini maftuhatun kulla yaumin minas sa'ah as-saminah, dari jam 8 subahan pagi ila sa'ah as-salitsah sampai jam 3 sore. Jam 8 sampai jam 3, jam 8 pagi, jam 3 sore. Oke, lalu dicari di pilihan jawabannya. As-saminah sobahan, berarti as-saminah, udah langsung jelas yang ba. Ini sabi'ah, tasi'ah, asyirah. Hanya saminah itu hanya ba. Nah ini juga pilihan jawabannya tidak menjebak. Masih mudah karena kalian langsung bisa menemukan mana yang benar dari kalimat dari awal kalimat. Karena ada kemungkinan kalau yang soalnya sulit itu misalnya sama-sama jam 8, tapi nanti di sini berbeda
pagi sorenya gitu. 8 sore ada 8 pagi. Nah, gitu. Itu agak agak tricky kalau yang semacam itu. Tapi kalau ini masih sangat mudah. Semoga saja nanti di tes yang beneran itu juga sesimpel ini gitu. Nomor 5, kalimatu nasyatun finnas as-sabiq didduha. Kata nasyatun finnas as-sabiq pada teks tadi didduha, ini ada kata didduha, diingat-ingat kata kuncinya. Didduha berarti antonimnya, diddun. Kalau sinonim berarti makna juga bisa. Nanti kita lihat, barangkali ada soal yang tidak antonim tapi sinonim. Jadi kata nasyatun, kalau ini ya kalian harus tahu ya, nasyatun itu artinya apa. Nasyatun itu artinya adalah rajin. Maka mana yang alif mujtahidun, yang orang yang berijtihad. Kaslanun, orang yang malas. Mahirun, orang yang pinter. Juhdun itu kesungguhan. Ya, rajin dengan kesungguhan, ya mirip-mirip lah ya, berarti yang benar adalah juhdun. Karena nasyatun ini kan kata benda, bukan orang ya, bukan orangnya gitu. Maka yang benar juga juhdun, dia kata benda atau sifat itu, juhdun gitu. Oke, itu. Ini satu pembahasan terkait bacaan atau fahmul makruh. Lalu saya cuplik langsung saja ke latihan soal lain yang fokusnya adalah kepada tarokib, fahmut tarokib, pemahaman struktur kalimat, struktur bahasa, kaidahnya. Nomor 16 ini ya. Muhammadun la'ibatun mahirun wasari'un. Ingat-ingat ketika mengerjakan soal fahmul tarokib ini, berarti di pikiran kalian sudah ada kaidah-kaidah kebahasaan yang kemarin, ada mubtada khobar, ada fi'il fa'il, ada maf'ul bih, ada na', dan lain sebagainya. Oke, kita analisis. Muhammadun ini berarti mubtada, ini jumlah ismiyah ya, mubtada khobar. Diingat-ingat antara mubtada dan khobar, itu khobar dan mubtada harus ada kesesuaian laki-laki dan perempuannya. Mubtada'nya laki-laki, maka khobarnya juga laki-laki. Dan sebaliknya, kalau mubtada'nya perempuan, khobarnya juga perempuan. Sekarang mubtada'nya Muhammadun itu laki-laki, khobarnya la'ibatun, perempuan. Kita lihat lagi coba yang lain. Ini jelas sudah beda ya. Muhammadun laki-laki, la'ibatun itu perempuan dengan tak marfuthah. Tapi coba yang lain, mahirun laki-laki, sari'un laki-laki juga, maka sudah barang tentu yang salah ada yang ba. Karena apabila di sini misalnya mahirotun, di sini sari'atun, jadi ada 3 yang perempuan, hanya 1 yang laki-laki, maka yang salah ya yang 1 gitu. Tapi di sini yang laki-laki Muhammadun, mahirun, sari'un, maka yang salah tentu yang berbeda sendiri, la'ibatun, perempuan. Berarti yang salah adalah yang ba. Pilihan jawabannya kita pilih yang ba. Karena kita disuruh nyari yang khotok, yang salah ya. Jadi kalau model soal kayak gini tuh yang dicari yang salah yang mana, yang berbeda. Oke, memang paling banyak awal-awal itu yang diperhatikan ini penting ya. Yang diperhatikan tentu kesesuaian laki-laki perempuan. Ini yang penting ya, dicamkan baik-baik. Pemahaman bahwa pasangannya itu biasanya kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan gitu. Mubtada'nya laki-laki. Jadi itu dulu yang kalian lihat ya untuk mengerjakan soal. Terbukti nomor 16 ini begitu. Dan nomor 17 juga sama.
As-sholatu ruknun min arkanil islami. Sholat ini perempuan ruknun. Kalau rukun ini nggak bisa jadi ruknatun ya. Ini ruknun memang harus ruknun gitu aja. Maka yang salah adalah yang huwa. Huwa itu kata ganti. Yang diterangkan, yang diganti adalah kata as-sholat. As-sholatu perempuan, huwa itu kata ganti untuk laki-laki. Maka huwa itu salah, dia harusnya hiya, ya kan? Nah, jadi yang salah yang jim ini. Nomor 8, sekarang kana. Oke, kana kaidahnya adalah setelah kana, kata setelah kana itu dia i'rabnya adalah rofa, tandanya adalah dhammah pada huruf terakhirnya. Ya. Maka sudah barang tentu yang kalimat kana wazna Zainab al-ana khamsina kilan, yang salah adalah yang ba, ya, karena ini kana. Harusnya waznu. Kana waznu Zainab al-an khamsina kilan. Dan kalau untuk mengingat-ingatkan kita misalnya kalimat kana itu kana Muhammadun qaiman, ya. Dun man itu kana. Jadi yang kata setelah kana itu dhamma, yang setelahnya lagi fathah gitu. Tapi kalau inna Muhammadan qaimun gitu. Inna setelah inna itu nasab, Muhammadan terus setelahnya lagi baru i'rabnya rafa, ya, qaimun. Ini yang salah yang ba. Nomor 9, asbaha al-jawu mumtirun. Asbaha diingat-ingat. Asbaha itu temannya kana. Ya kan? Coba kita lihat kana dan teman-temannya. Mana ya? Tawabi. Naat manut di awal ya. Maf'ul bih. Nah, ini kana. Nah, kana kawan-kawannya adalah soro laisa asbaha amsa adhadalla bada. Sehingga kalau ada kana dan teman-temannya ini, maka berlaku kana Muhammadun qaiman. Seperti contohnya kanal insanu dhammah saminan fathah. Nah, tadi kita lihat mana tadi ya? Sebelum ini. Asbaha. Asbaha temannya inna, maka sama modelnya ya, fungsinya atau dampaknya sama. Asbaha al-jawu benar sudah dhammah, kemudian harusnya setelah itu fathah. Tapi ini dhammah mumtirun, maka yang ba yang salah harusnya mumtirun. Kita cek yang lain sudah benar belum? Faslain benar kan, ini kasroh karena ada fi. Asyita'i itu juga
benar kasroh karena dia sebagai mudhof ilaihnya fasli. Oke, sekarang inna. Inna kebalikannya. Setelah inna dia nasab dengan tanda biasanya kebanyakan kalau isim mufrad berarti fathah. Innallahu jamilun yuhibbul jamala. Setelah inna harusnya fathah nih. Oh, tapi ternyata ini adalah dhammah. Innallahu. Maka yang ba yang salah harusnya innallaha. Oke. Nah, sebentar saya mau ngecas dulu. Nomor 21. Ini juga sama, yang kalian perhatikan adalah laki-laki perempuannya begitu. Kemudian mubtada khobar karena ini diawal dengan kalimat isim ya, al-maktabah itu isim, maka formasinya adalah mubtada dan khobar gitu. Mubtada dan khobar itu semuanya harus berupa i'rabnya rofa dengan tanda ayat macam-macam, tandanya bisa dhammah, bisa alif ya, bisa wawu. Al-maktabatu pilihannya mana? Ada maftuhatun, maftuhatan, maftuhatin, maftuhatu. Maka sudah jelas dia karena khobar dia rofa dengan tanda dhammah. Nah, dhammah ada dua, maftuhatun atau maftuhatu. Ya, karena di sini yang memungkinkan adalah maftuhatun, bukan maftuhatu. Kecuali misal di sini kasroh, maka maftuhatu. Tapi tidak, maka maftuhatun. Bukan maftuhatan karena khobar. Jadi yang dilihat ya adalah huruf terakhirnya itu harokatnya apa. Ya, dicek lagi yang bab mubtada khobar. Mengapa jawabannya maftuhatun sih? Dicek lagi coba ya. Nomor 22. Hadza akhi Qasim huwa titik-titik. Oke, jawab pilihan jawabannya muallimun, muallimatun, muallimuna, muallimatun. Nah, kalau ini kaitannya dengan huwa. Huwa itu kata ganti untuk orang satu laki-laki ya, satu orang laki-laki. Mana yang dari empat pilihan ini yang mencirikan bendanya itu satu orang laki-laki ya. Muallimun, oke, satu orang laki-laki. Tapi coba kita lihat yang lain. Tapi kalau sudah nanti kalau memang mengerjakan soal beneran tes itu, kalau kalian sudah menemukan yang yakini itu benar, langsung ya udah itu aja, dipilih gitu aja ya, nggak usah lihat pilihan jawaban yang lain, kecuali kalau memang waktunya masih banyak nanti kalian cek lagi. Tapi kalau udah yakin ini huwa itu satu orang laki-laki, mu'allimun satu orang laki-laki, berarti udah benar gitu kan. Kalau ba huwa itu laki-laki, satu orang laki-laki, tapi ba ini mu'allimatun, ini kan mubtada khobarnya mu'allimatun perempuan, maka tidak cocok. Ini satu orang juga sebenarnya tapi perempuan sayangnya, harusnya laki-laki. Yang jim mu'allimuna, oke, ini laki-laki tapi jumlahnya banyak. Kok tahu kalau jumlahnya banyak? Karena di akhirnya ada wawunun. Wawunun itu adalah tanda untuk benda laki-laki banyak, wawunun 3 atau lebih. Sekarang yang dal. Yang dal itu akhirnya apa? Alif ta. Alif ta ini berarti dia bendanya banyak, perempuan ya. Perempuan bendanya banyak. Kalau mu'allimatun tadi tak marfutoh perempuan bendanya satu karena tak marfutoh,
Tapi kalau dia alif ta itu perempuan, bendanya banyak. Nah, tidak sesuai dengan huwa. Huwa itu kata ganti untuk benda satu laki-laki. Sehingga jawaban yang benar adalah yang alif. Nomor 23. Titik-titik alamatus sihhati fil madhi ayyakunal insanu saminan. Kana atau kanat atau kanu atau kana. Ini sama-sama kana, hanya beda bentuk di akhirnya. Laki-laki atau perempuan, bendanya sedikit atau banyak gitu. Maka yang dilihat adalah kata yang setelah titik-titik, alamatu. Alamatu itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka kananya juga bentuk perempuan. Mana yang berbentuk perempuan? Yang kanat ini bentuk perempuan, ya, sesuai dengan alamatu. Di kesesuaian itu ya yang perlu dilihat ketika mengerjakan soal. Nomor 24. Titik-titik kullul insanis samin sahihan. Nah, ini juga sama. Kullu ini laki-laki. Maka mana yang benar? Yang laki-laki. Yang ba ini dal, ini laki-laki. Tapi mana yang benar? Laisa. Bukan laisu tapi laisa. Laisa itu teman dari kana, kawannya kana. Makanya kan laisu kullu ya. Laisa kullu. Laisa kullu dhamma, setelah laisa itu dhamma lalu fathah. Loh kok enggak ini yang dilihat? Iya, karena ini tuh sebenarnya satu rangkaian ya, satu frase gitulah. Kullul insani samini, setiap orang yang gemuk adalah, nah, baru sahihan ini fathah atau nasab. Nomor 25. Alima Muhammadun. Oh, kalau ini berarti jumlahnya fi'liyah. Alima Muhammadun. Oke, lihat dulu pilihan jawabannya. Adalah Allah, inna, laita, anna. Ini berarti kaitannya dengan inna ya. Maka solata ini fathah. Kalau kana tadi kan ini solatu. Kalau kana, tapi kalau ini inna dan teman-temannya maka solata. Hanya yang sesuai yang mana? Biasanya yang di tengah-tengah itu adalah anna ya. Jadi ini jawabannya adalah anna. Kalau inna itu berada di awal kalimat, biasanya dia berada di awal kalimat. La'alla ini kadang di laita, la'alla itu juga kadang-kadang dia di awal kalimat gitu. Maka yang benar adalah yang dal. Alima mengetahui, Muhammadun Muhammad mengetahui, anna sholatal jamaati, bahwasanya sholat jamaah itu afdolu, lebih utama, min sholatil fardi, dari sholat sendirian. Oke, itu tadrib awal. Oke, itu dulu. Terima kasih.